Salah satu masalah mendesak yang harus dihadapi oleh Presiden Soekarno pada Jumat siang, tanggal 1 Oktober 1965 tersebut tampaknya bagaimana mengisi kekosongan setelah mendengar hilangnya Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat yang juga Kepala Staf Koti. Dalam rapat tersebut sempat diusulkan beberapa nama calon Panglima, Mayor Jenderal Mursyid, Mayor Jenderal Pranoto, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Mayor Jenderal Soeharto, dan Mayor Jenderal Rukman. Jenderal Pranoto dan Rukman adalah calon yang diajukan oleh Jenderal Suparjo setelah mendapat petunjuk dari pimpinan Gerakan 30 September. Penilaian kritis Presiden atas usulan nama-nama tersebut sebagai berikut. Jenderal Mursyid gemar berkelahi, Jenderal Pranoto lamban dan bukan orang yang tepat untuk menjadi Panglima. Jenderal Basuki Rahmat berpenyakitan, Jenderal Soeharto keras kepala, sedangkan Jenderal Rukman, jujur saja masih belum aku kenal. Menurut versi buku dari Sekretariat Negara, setelah mengadakan penilaian, Presiden meninggalkan ruang rapat, masuk ke kamar. Kembali di ruang rapat, beliau menyatakan keputusannya untuk sementara jabatan pimpinan Angkatan Darat akan beliau rangkap. Sedangkan Mayor Jenderal Pranoto ditunjuk sebagai caretaker Panglima Angkatan Darat selaku pelaksana tugas rutin sehari-hari. Selanjutnya, Presiden memerintahkan semua pasukan tetap di pos masing-masing dan hanya boleh bergerak atas perintah, menghindari terjadinya pertumpahan darah. Omar Dhani ketika melukiskan peristiwa di atas menyampaikan lebih rinci. Saya dipanggil ke kamar Komodor Udara Susanto di mana Bung Karno beristirahat selama beliau berada di Halim. Waktu itu saya masih ingat waktunya sebelum siaran Warta Berita RRI pukul 13 yang mengumumkan mengenai telah terbentuknya Dewan Revolusi. Presiden mengatakan Jenderal Yani sudah tidak ada. Beritanya beliau terima dari Jenderal Sabur. Saya kemudian melaporkan bahwa Panglima Angkatan Laut Laksamana Marta Dinata sudah ada di luar kamar. Bapak langsung menyuruh saya memanggil Marta Dinata. Bung Karno menanyakan, menurut kalian siapa yang bisa menjadi caretaker Panglima Angkatan Darat? Saya katakan kalau di Auri dan juga Alri maka standing ordernya sudah jelas, pasti Deputi Operasi. Sedangkan di Ops di Angkatan Darat adalah Jenderal Mursyid. Wah, tidak bisa, Mursyid ini pemarah, bisa-bisa malahan bubaran semuanya, karena pasti semua bakal langsung dia gebuk. Siapa nama deputi lainnya? Tanya Presiden Soekarno. Omar Dhani menjawab, ada Jenderal Suprapto, tapi juga diculik. Siapa lagi? Bentak Presiden, nadanya sudah mulai tidak sabar. Menurut Omar Dhani, dengan perlahan saya jelaskan bahwa sistem di Angkatan Darat agak berbeda. Sebab saya lihat pernah Panglima Angkatan Darat diwakili oleh Jenderal Mursyid, Jenderal Suprapto atau Jenderal Soeharto. Presiden memberi komentar, Soeharto itu kopek, keras kepala, aku butuh orang yang tenang dan diterima oleh semua pihak. Omar Dhani menjawab, Jenderal yang tenang sikapnya ya hanya Pak Basuki Rahmat. Presiden tetap tidak setuju. Alasannya Jenderal Basuki Rahmat selalu sakit kalau mendadak datang problem. Sementara itu Jenderal Sucipto Yudodiharjo, Panglima Angkatan Kepolisian datang naik helikopter, terbang langsung dari Sukabumi. Bung Karno langsung bertanya, Cipto, sebutkan nama calonmu. Jenderal Sucipto mungkin karena baru saja tiba dari Sukabumi, Jawa Barat, kawasan teritorial Siliwangi, spontan menjawab, ada Pak, Jenderal Ibrahim Aji. Mendengar nama Jenderal Ibrahim Aji disebut, saya segera mengingatkan Presiden. Jenderal Nasution tidak suka dengan Jenderal Aji karena Ibu Aji istri Panglima Siliwangi orang Yugoslavia tidak disenangi Jenderal Nasution. Kemudian saya menyampaikan saran sebaiknya Bung Karno mengambil alih dulu pimpinan Angkatan Darat sambil nanti mencari caretaker.